Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Zikri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing atau mengupdate informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Infonya ini terakhir diperbaharui tanggal 15 Juli 2021 pukul 18.25 WIB. Oke, di sini ada persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia garing pemerintah daerah garing otoritas berwenang terkait. Oke, ini penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Ini tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang berlaku mulai 5 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Dan ini untuk hasil negatif tes COVID-19 wajib ya diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor HK://Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, websitenya langsung ke litbang.kemkes.go.id, laboratorium strip pemeriksa strip COVID-19 garing. Ini dia laboratorium yang diwajibkan atau menjadi rujukan untuk tes swab PCR. Oke, kita back. Ini kolom pertama ada rute penerbangan, kolom kedua ada sertifikat vaksin, kolom ketiga ada swab RT-PCR, kolom keempat ada rapid antigen, kolom kelima persyaratan tambahan. Nah, ini untuk RT-PCR ada keterangannya. Waktu sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Oke, dihitung sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. Kalau rapid antigen, waktu sejak pengambilan sampel. Oke, kita lanjut. Untuk penerbangan dari atau ke Pulau Jawa, harus ada surat vaksin dan harus menggunakan swab RT-PCR masa berlakunya 2x24 jam. Khusus untuk keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Jadi kalau teman-teman berangkat atau melakukan penerbangan dari Semarang, nah ini harus datanya atau kliniknya yang sudah ada di sini. Ini yang PCR ya. Ini dia. Ini rujukannya dari Pemda Semarang. Oke, kita lanjut.
dari atau ke Pulau Bali menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR 2x24 jam. Ada keterangan tambahannya, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Anak usia di bawah 12 tahun tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, tapi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR. Anak usia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil negatif RT-PCR. WNA yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksinasi. Peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksin. Mungkin ini sepertinya vaksinnya harus sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Baik, kita lanjut. Ini untuk Pulau Sumatera. Ke Pekanbaru harus ada surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Ke Lampung harus ada surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Dari atau ke Sibolga menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Ke Batam dan ke Tanjung Pinang dari luar Kepulauan Riau wajib surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Oke, untuk di Pulau Sulawesi ke Makassar wajib swab PCR saja berlaku 2x24 jam. Ke Manado wajib swab PCR saja 2x24 jam. Peraturan tambahannya, pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, Manado, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Dari atau ke Palu, surat vaksin. Untuk swab RT-PCR-nya yaitu mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Rapid antigen pun sama, mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama. Namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan atau tujuan. Ke Gorontalo wajib surat vaksin dan swab RT-PCR. Masa berlakunya 2x24 jam. Akan dilakukan tes rapid antigen di saat kedatangan dan apabila hasilnya positif akan dilakukan tes RT-PCR dan wajib isolasi menunggu hasil. Dari Gorontalo wajib surat vaksin. Nah, ini untuk swab PCR-nya dan rapid antigennya mengikuti syarat tujuannya. Aturan tambahannya wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah tujuan. Kalimantan ke Pontianak menggunakan swab RT-PCR, masa berlaku 2x24 jam sejak pengambilan sampel. Oke, untuk ke Pontianak, swab RT-PCR-nya dihitung sejak pengambilan sampel. Ada peraturan tambahannya, surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi EHC.
di dalam aplikasi EHC penumpang, dan di surat keterangan harus tertera QR Code apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digitalnya, hasil negatif RT-PCR pada EHC, maka tidak dapat melakukan penerbangan atau dapat melakukan tes RT-PCR ulang dan menunjukkan barcode, atau tetap melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan akan dilakukan tes rapid antigen di kedatangan atas biaya sendiri. Ke Banjarmasin menggunakan swab PCR saja, masa berlaku 2 kali 24 jam. Penumpang yang berasal dari daerah level 3 dan level 4 berdasarkan instruksi Mendagri tentang PPKM darurat wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari dan boleh beraktivitas jika kemudian hasil tes RT-PCR negatif. Ke Tarakan wajib surat vaksin dan swab RT-PCR atau rapid antigen. Ke Palangkaraya wajib surat vaksin dan swab RT-PCR. Peraturan tambahannya, hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR Code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal pelaku perjalanan. Penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah atau perusahaan atau badan usaha atau swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia dan 10 kali 24 jam untuk warga negara asing, kecuali untuk perjalanan dalam kategori berikut harus disertai surat keterangan dari instansi terkait: perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang, dan kepentingan tertentu lainnya. Kita lanjut ke Kalimantan Timur, Balikpapan atau Berau, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Dan nanti di Balikpapan akan ada tes RT-PCR atau rapid tes antigen secara acak. Oke, untuk Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dari atau ke Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok, harus menggunakan surat vaksin, mengikuti syarat asal tujuan keberangkatan untuk swab PCR dan rapid antigennya. Wajib sertifikat vaksin dosis pertama, namun untuk hasil tes negatif COVID-19 mengikuti persyaratan daerah keberangkatan atau tujuan. Ke Nusa Tenggara Timur, dari luar Nusa Tenggara Timur wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR masa berlakunya 2 kali 24 jam. Nah, untuk khusus tujuan Labuan Bajo, untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin berwisata ke Labuan Bajo harus registrasi terlebih dahulu. Oke, kita kembali. Ke Ambon, wajib surat vaksin dan swab RT-PCR dan rapid antigennya mengikuti syarat asal keberangkatan. Ke Jayapura, wajib surat vaksin masa dan swab RT-PCR masa berlakunya 2 kali 24 jam. Kalau yang menggunakan rapid antigen
hanya berlaku untuk penumpang yang bertempat tinggal atau berpenduduk berKTP identitas atau berdinas, termasuk suami istri dan anak di Provinsi Papua. Ke Sorong harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR masa berlakunya 1 kali 24 jam. Untuk rapid antigen masa berlakunya 1 kali 24 jam. Dan penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Sorong. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan. Hasil tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan intra-Papua dan untuk penumpang dengan domisili KTP Papua Barat. Oke, jadi untuk teman-teman yang bukan orang Papua Barat atau KTP Papua Barat wajib menggunakan swab RT-PCR. Lanjut, dari Sorong menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam dan hanya berlaku untuk penerbangan intra Papua. Ke Biak harus menggunakan surat vaksin dan surat swab RT-PCR masa berlakunya 2 kali 24 jam. Rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Ke Timika surat vaksin, swab RT-PCR 2 kali 24 jam dan rapid test antigen 1 kali 24 jam. Untuk tes rapid tes antigennya hanya berlaku untuk penerbangan dari Jayapura, dari Merauke, Biak, dan Nabire. Berlaku hanya 1 kali 24 jam. Ke Papua Barat dari luar Papua Barat harus menggunakan swab RT-PCR masa berlakunya 1 kali 24 jam. Penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat yang bisa dapat dihubungi melalui call center. Nah, ini sudah ada call centernya. 1510141 atau 081148500141. Dari Papua Barat dan intra Papua Barat menggunakan swab RT-PCR masa berlakunya 2 kali 24 jam dan rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen ini hanya berlaku untuk penerbangan intra Papua. Ke Nabire, surat vaksin dan swab RT-PCR 2 kali 24 jam atau rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Merauke, surat vaksin dan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam. Dari Merauke, surat vaksin dan swab RT-PCR 2 kali 24 jam masa berlakunya. Untuk rapid test antigen mengikuti syarat tujuan. Nah, untuk asal atau tujuan selain di atas yang tidak disebutkan ini, yang tidak provinsi, kabupaten, kotanya yang tidak disebutkan di atas ini, berlaku peraturan ini. Dari atau ke selain yang di atas wajib menggunakan swab RT-PCR masa berlaku 2 kali 24 jam atau rapid test antigen masa berlaku 1 kali 24 jam. Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang disebutkan dalam Kemenkes RI nomor sekian tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang dapat diakses di sini. Seperti tadi yang saya
tunjukkan sebelum ini yang di awal-awal. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Nomor 3, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang bisa ditemukan di sini. Nah, ini kartunya. Ini kalau melalui PC, kebetulan saya biasanya melalui HP. Di video saya juga ada, di video saya yang lain juga ada di YouTube ini. Nomor 4, penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Anak di bawah usia 18 tahun yang belum dapat divaksin tidak disarankan untuk berpergian selama periode PPKM darurat. 6. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR sesuai ketentuan destinasi tujuan. 7. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 8. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu persyaratan tujuan akhir penerbangan. 9. Penumpang penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Mohon dapat melihat persyaratan penerbangan internasional masuk ke Indonesia di bawah dan juga mengikuti persyaratan daerah tujuan akhir. Penumpang WNA di bawah 12 tahun yang masuk ke Indonesia dan memiliki penerbangan lanjutan domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan syarat didampingi orang tua dengan hasil negatif tes RT-PCR. 11. Penumpang WNA yang akan meninggalkan Indonesia melalui penerbangan transit domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar bandara selama transit. Selain persyaratan di atas, sesampainya di bandara tujuan, penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat atau mengisi form atau surat pernyataan lainnya sesuai dengan ketentuan lokal pemerintah atau otoritas setempat. Terakhir, penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan untuk dilaporkan dan diserahkan ke petugas check-in counter. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekian sharing dari saya terkait syarat penerbangan domestik selama PPKM ini. Dan ini setiap hari sepertinya akan ada update. Disegerakan vaksin, karena itu sepertinya akan menjadi syarat penerbangan domestik. Oke, baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.